Investor kita sudah dengan Mas Glenn Ya, Ardi. Selamat siang Mas Glenn. selamat siang Mbak Nadine. Halo, apa Ya, kabar? Alhamdulillah baik Mas Glenn. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Gimana baik kan? hari ini kok. Oke, gimana kabar portofolionya hari Oh, ini? baik-baik aja kok. Baik-baik masih tetap cuan ya Mas Ya, Glenn? ya, ya. Iya. Oke, oke. Eh, Gimana Mbak Nadine? Ya, Mas Glenn, ini kan kita akan ngomongin tentang bagaimana sih kondisi saham atau saham-saham apa saja yang patut kita cermati di tengah inflasi seperti ini. Cuman terutama Oke. sobat investor mau tahu dulu nih, apa sih sebenarnya definisi inflasi tersebut agar kita ke depannya ngomongnya lebih apa ya, relate aja Hmm. gitu. Ya, oke. Oke, makasih Mbak Nadine. Mungkin teman-teman aku jelasin dengan bahasa yang sederhana banget ya. Bagi teman-teman yang mungkin udah paham tentang inflasi dan apa, bersabar karena aku mungkin ceritainnya pakai bahasa yang membumi banget. Jadi sebenarnya secara umum inflasi itu kita bisa definisikan dari dua aspek ya. Satu, kenaikan harga barang-barang gitu. Kedua, penurunan daya beli gitu. Jadi sebenarnya ini sama aja, tapi kita bisa lihat dari dua sisi. Di mana sekarang kita lihat tarif dasar listrik udah naik, BBM naik, kemudian harga-harga bahan baku pokok naik. Nah, dalam aspek itu kan kita bisa lihat, oke, kita kenaikan harga barang bikin uang kita punya daya beli yang menurun dari sebelumnya. Cuma satu hal yang mungkin saya bisa garis bawahi adalah fenomena inflasi ini sebetulnya wajar, yang mana selama puluhan tahun memang Indonesia sudah mengalaminya dan seluruh dunia sudah mengalami inflasi. Yang agak berbahaya adalah jika tingkat inflasi ini terlalu tinggi dibandingkan dengan target Bank Indonesia. Yang mana secara wajar tingkat inflasi itu kurang lebih sekitar 2-3%. Dan baru bulan Juni kemarin kita tingkat inflasinya sudah di luar batas target itu, yaitu sampai 4,35% untuk di Indonesia. Dan di Amerika dan juga negara-negara lain gitu ya, itu lebih parah lagi sampai 9,1% gitu. Dimana itu sudah benar-benar memberikan trigger warning yang luar biasa gitu. Di sisi lain, kita juga harus paham ya bahwa tingkat inflasi yang tinggi begitu sebenarnya diukurnya pakai apa sih gitu. Sebenarnya diukurnya adalah satu lembaga yang mengukur semua tingkat kenaikan harga barang di survei seluruh Indonesia ya, dari mulai kenaikan harga bahan pokok, kemudian harga tanah, kemudian harga biaya-biaya BBM, kemudian agregatnya dihitung sehingga muncullah angka 4,35% itu untuk bulan Juni bulan kemarin yang mana berlaku year on year ya, berarti dibandingkan Juni tahun lalu gitu. Sehingga di situ saya mungkin ingin memberikan gambaran juga, itu adalah hal yang sudah berlalu gitu. Itu adalah lagging indikator yang sudah kita lalui bulan Juni kemarin. Untuk bulan Juli ya kita harus tunggu sampai bulan Juli berakhir baru itu dihitung. Tapi secara umum kalau misalnya saya mau ngomongin terkait dengan inflasi, karena definisinya jelas nih sekarang bahwa ini adalah penurunan daya beli dan kenaikan harga barang-barang. Terus gimana sih sama investasi kita? Hal yang paling sederhana gini aja sih, untuk perusahaan-perusahaan yang sangat mengandalkan kenaikan daya beli masyarakat ya, itu pastinya akan sangat kesulitan, sangat bingung dan pusing untuk bisa mendapatkan penjualan yang setara dengan periode-periode sebelumnya. Mereka akan kesulitan untuk gimana ya caranya jualan lebih baik lagi. Itu adalah tantangan bagi emiten-emiten yang sangat-sangat mengandalkan dari daya beli konsumen. Nah, tapi apa sih yang diuntungkan gitu? Pihak mana yang diuntungkan? Tentunya ada juga pihak yang diuntungkan ketika inflasi ini terjadi. Contoh, ketika inflasi terjadi biasanya diiringi dengan upaya moneter supaya inflasi ini bisa diredam. Dan upaya moneter itu ya Pak Peri selaku Gubernur Bank Indonesia itu biasanya ya secara bertahap naikin sedikit-sedikit suku bunga. Ketika naikin sedikit suku bunga dan lain sebagainya, misalnya ya ada dampak juga di Amerika naikin suku bunga dan lain sebagainya, US dollar biasanya menguat terhadap rupiah. Dan bisnis-bisnis di Indonesia yang diuntungkan ketika USD-nya naik itu biasanya dapat keuntungan juga. Dan juga penyebab-penyebab inflasi di sektor hulu seperti contohnya energi, BBM ya,
bahan bakar minyak dan lain sebagainya, tentunya bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Itulah kenapa selama 1 bulan terakhir kita ngelihat sektor saham-saham energi lah yang menjadi dapat panggung sekarang gitu. Sementara Iya, sektor-sektor oke, baik. lain itu yang akhirnya sangat berjuang dan akhirnya agak koreksi beberapa bulan terakhir begitu. Iya, tapi menurut data rupiah Mm-mm. sekarang sudah menyentuh 15.000 ya, Mas ya. Yes, yes, Sudah betul, menyentuh. betul. Nah, sebenarnya dari sejumlah negara-negara besar yang dihantam inflasi tersebut, dampak yang sangat berpengaruh bagi ekonomi Indonesia itu apa sih, Mas? Oke, sebenarnya mungkin kalau kita ngelihat dampaknya secara di ekonomi Indonesia bisa luas banget ya. Cuma Mm-mm. karena kita lihat kenapa sih sebenarnya dolar itu naik gitu ya, kenapa sih Mm-mm. rupiah itu melemah. Secara sederhana kita bisa jelaskan bahwa uh, the Fed di Amerika dia kan secara bertahap naikin suku bunganya. Dan dengan kenaikan suku bunga itu investor-investor seluruh dunia, aset manajemen, kemudian banyak orang di private equity dan lain sebagainya, akhirnya mereka beli dolar karena mumpung bunganya lagi tinggi nih. Jadi permintaan dolar naik dan akhirnya dolar menguat dan akibatnya nilai mata uang negara-negara berkembang, negara-negara lain termasuk rupiah cenderung melemah. Nah, dengan kondisi seperti ini sebetulnya bisa disiasat, bisa menguntungkan untuk sektor-sektor Indonesia yang berbasis ekspor. Karena tentunya dengan kenaikan harga dolar, mereka jadinya malah diuntungkan gitu. Tapi untuk industri-industri yang basisnya impor, yang bahan bakunya ngambil dari negara luar, yang mereka punya utang dalam hitungan dolar, yang ternyata mereka beli bahan bakunya ke luar negeri, harganya dalam dolar lagi, itu mereka yang pasti struggling. Jadi sebenarnya logikanya seperti itu. Ketika the Fed naikin suku bunga, dolar menguat, rupiah melemah, yang dirugikan adalah yang punya bahan baku dengan bahan dolar, tapi yang ekspor yang mendapatkan cuan dalam bentuk dolar diuntungkan. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di emiten-emiten sendiri mana sih yang kira-kira bisa diuntungkan, mana yang enggak. Sejauh ini yang memang terbukti sektor energi ya, begitu. Jadi yang berdampak sekali untuk ekonomi Indonesia kalau memang bahan bakunya harus kita ambil dari luar ya, Mas. Karena otomatis kan Yes. kita membayarnya juga lebih karena rupiah itu sudah 15.000 ya, Mas. Betul, betul, betul. Logikanya seperti itu. Tapi interpretasinya biar sobat investor yang punya PR sendiri-sendiri lihat emiten-emiten koleksinya ini gimana ketergantungannya sama dolar. Utang-utangnya bagaimana dan itu semua ya bisa dilihat di IDX semua ya. Iya, Gitu. jadi kalau untuk emitennya yang tidak terpengaruh, mungkin masih tetap ada kenaikan ya untuk sobat investor. Iya, Mm-mm. oke. Kalau gitu Mas, dalam investasi itu seberapa penting sih diversifikasi portofolio untuk sobat investor? Oke, sebetulnya saya secara umum ya menghimbau memang diversifikasi itu sebaiknya dilakukan khususnya untuk pemula karena pasti ketika pemula atau misalnya yang baru 1-2 tahun berinvestasi masih banyak jatah kesalahan yang sering dilakukan ya Iya, dan untuk belajar dari mensiasati itu kesalahan, benar-benar. ya untuk mensiasati itu harus pintar-pintar meredam risiko. Dan meredam risiko yang paling murah, paling mudah adalah diversifikasi. Begitu. Jadi sebenarnya kita pasti dalam awal-awal berinvestasi, misalnya 1-2 tahun pertama itu kita banyak salah menduga, salah perhitungan, salah bikin asumsi. Ya premis-premis kita masih ikut-ikutan orang lain dan lain sebagainya. Kalau diversifikasi itu sebenarnya sangat membantu. Dan untuk saat ini ya jujur aja sebenarnya memang dalam situasi global saat ini nggak terlalu banyak yang bisa kita yang kita bisa lihat ya karena situasinya benar-benar berubah dalam tempo waktu yang sangat cepat sekali dan kalau saya pribadi ngelihat ini adalah periode di mana sebenarnya kita bisa sedikit menggeser tingkat resiko dari investasi kita dari yang tingkat resikonya agak tinggi menuju ke tingkat resiko yang rendah atau maksimal moderat. Nah, kenapa sih sebenarnya begitu? Sebenarnya balik lagi ke suku bunga tadi ya. Ketika suku bunga naik, orang-orang cenderung ambil investasi yang basisnya itu dari suku bunga. Kan mumpung Iya, suku bunganya tinggi gitu. Jadi benar-benar.
Jadi ujung-ujungnya orang-orang pada beli obligasi di US, mumpung suku bunganya naik nih gitu. Jadi investasi yang resikonya rendah itu dapat pamor. Oh, mumpung suku bunga naik, berarti bunga deposito lagi naik. Dan itu menarik semua likuiditas masuk ke sektor seperti itu. Sementara sektor-sektor yang investasinya beresiko, biasanya misalnya bisnis perusahaan seperti di saham ya, dia sangat bergantung sekali sama pinjaman ke bank. Misalnya untuk proyek tertentu dia mau melakukan pinjaman ke bank untuk bisa dia puterin dan dapat cuan banyak. Tapi mumpung suku bunganya lagi tinggi, berarti dia bayar bunganya tinggi, dan itu menyebabkan mereka semakin kesulitan untuk mikir-mikir lagi untuk agresivitas bisnis, untuk mereka melakukan eksekusi bisnis. Akhirnya mereka mikir-mikir lagi, aduh bunganya lagi tinggi banget nih, kita mau execute nggak ya, dan lain sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya untuk investasi yang basisnya adalah agresivitas bisnis, itu pasti akan sangat terhambat ketika suku bunga lagi tinggi seperti sekarang. Begitu Mbak Nadine. Jadi sebenarnya suku bunga ini sangat menguntungkan untuk pihak investor ya Mas, untuk yang ingin pengembaliannya lebih tinggi gitu ya, sedangkan untuk pihak peminjam malah itu justru seperti excuse kayak wah ini tinggi sekali, yang ada malah makin rugi, kurang lebih seperti itu ya Mas, dampak suku bunga ya. Iya, ini karena memang ini kan sebetulnya adalah satu bentuk kebijakan dari kebijakan moneter ya dari di Bank Indonesia. Gimana sih cara untuk meredam inflasi yang tinggi ini? Ya, percepatan uang beredar itu kan harus diredam. Kalau terlalu cepat, kalau terlalu agresif, inflasi makin lama makin nggak bisa dikendalikan. Nah, caranya gimana? Yuk nabung, yuk investasi di deposito, yuk di obligasi, yuk di reksadana aja. Mumpung nih suku bunganya dinaikin. Ayo biar percepatannya sedikit melambat, dan akhirnya inflasi bisa terkendali sesuai target dari Bank Sentral. Kira-kira itu sih sebenarnya basis teori dan logikanya ya. Begitu. Iya, jadi kurang lebih untuk para investor ataupun sobat investor yang ingin berinvestasi, mungkin ini salah satu momentum yang sangat bagus ya Mas, mumpung suku bunganya juga lagi naik. Kalau begitu Mas, iya, saham-saham yang patut kita cermati di kondisi ekonomi seperti ini itu saham-saham apa Mas? Oke, sebenarnya kalau untuk saham itu agak sulit ya, karena semua saham itu kan basisnya usaha, dan usaha itu umumnya mereka membutuhkan likuiditas dari bank untuk bisa muterin uangnya dengan cepat. Kalau untuk di saham, aku sih bisa ngelihat polanya seperti ini ya. Ketika inflasi tinggi, contoh misalnya ketika tahun 2008 itu inflasi itu tinggi banget di Indonesia. Kemudian tahun 2014 itu juga inflasi tinggi banget gitu. Nah, dan diiringi dengan koreksi dari indeks harga saham gabungan IHSG biasanya waktu itu menurun sama seperti sekarang ini. Akan tetapi ketika inflasi itu bisa dikendalikan, seperti contohnya ketika 2015, 2016 sudah mulai terkendali tingkat inflasinya. Wah, IHSG kalau misalnya Mbak Nadine ingat 2016, 2017 itu meroket tinggi sekali. Iya, Gitu. benar. Dan kita bisa lihat akhirnya apa yang kita lihat mana yang bangkit lebih cepat gitu. Dan yang bangkit lebih cepat memang untuk di Indonesia saham-saham yang sifatnya big caps ya, yang khususnya saham-saham perbankan ya seperti BCA, yang terutama yang blue chip, iya benar. Ya, terutama yang blue chip, mereka lah yang akhirnya bangkit lebih dulu dan lebih cepat. Jadi tahap seperti ini kalau misalnya untuk investasi saham, memang aku sarankan memang yang paling aman dari semuanya itu yang investasi big caps ya di saham-saham blue chip, karena mereka lah yang nantinya bangkit paling awal dan paling cepat. Yang kedua bisa ke beli reksadana indeks yang fokusnya adalah indeks saham gabungan yang merupakan gabungan dari saham-saham yang berkualitas yang baik di Indonesia ya, seperti indeks 30, LQ45 atau misalnya indeks-indeks saham gabungan lain yang kita lihat bahwa mereka lah sektor-sektor yang paling duluan bangkit gitu. Karena tentunya ketika proses seperti ini, recovery-nya nggak semuanya recovery-nya cepat sih Mbak Nadine. Tentunya yang benar-benar secara bisnis mereka kena damage yang paling besar, pasti recovery-nya agak lambat gitu. Tapi untuk yang big caps yang punya likuiditas besar, mereka juga saham-saham favorit dari aset-aset manajemen. Ketika ekonomi kembali pulih, mereka lah yang duluan gitu. Jadi kalau aku saranin untuk saat ini ya, untuk kalau saham lebih baik geser mulai ke yang resikonya rendah atau moderat gitu. Di luar saham itu bisa kita ke
instrumen investasi yang juga low risk seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap yang isinya kebanyakan utang-utang jangka pendek yang resikonya tuh levelnya rendah banget gitu. Itu bisa juga dipilih gitu. Iya, oke. Jadi Mas untuk recovery-nya nanti mungkin diduluani dengan blue chip yang memiliki big caps yang marketnya yang gede ya Mas ya. Ya. Namun bukannya kenaikan suku bunga saat ini tuh membuat saham perbankan semakin lebih beresiko ya Mas? Betul, memang. Dan saat ini kita harus lihat juga ya untuk investasi ini time frame kita sebenarnya berapa sih? Kalau misalnya kita, aku mau beli big caps untuk supaya 2 minggu lagi dijual, nah itu salah. Tentunya karena 2 minggu lagi tidak mungkin inflasi sudah tertanggulangi. Tapi ketika inflasi ini sedang berjalan, ketika ketidakpastian ini berjalan, relatif semuanya akan bergerak menurun. Tapi kita tahu siapa yang akan bangkit lebih dulu, nah itulah yang kita lebih baik taruhnya di situ. Tapi jangan diharapkan kita beli sekarang 2 minggu lagi naik, 3 minggu lagi naik gitu. Kemungkinan kita memang harus bersabar ya, kita beli dengan tingkat value yang baik, nyicil pelan-pelan sampai akhirnya nanti pulih kembali. Kan kalau kita lihat dari historinya mungkin aku manage expectation juga ya dari teman-teman investor bahwa kondisi seperti sekarang ini mungkin nggak bisa kita harapkan, wah pulih nih 3 minggu, 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, enggak. Ini memang akan berdampak sampai berbulan-bulan ke depan, bahkan mungkin 1 tahun ke depan, sehingga kita bisa setup ya, time frame-nya itu memang bukan di level yang 1-2 minggu, 3 minggu, tapi memang di time frame berbulan-bulan, sampai mungkin bahkan 1 tahun ke depan. Gitu. Sebagaimana kita lihat kebanyakan ketidakpastian ekonomi itu nggak mungkin selesai hanya dalam beberapa bulan. Gitu. Berarti lebih baik untuk sobat investor ini investasi dalam jangka panjang ya Mas, bukan dalam jangka pendek ya. Betul, betul. Untuk jangka pendek aku sebenarnya memang cenderung himbau untuk dihindari, tapi fokus ke jangka panjang, bisa juga ke reksadana yang tingkat resikonya rendah dan ini. Dan secara umum sebenarnya kalau aku bilang ya, hal-hal yang paling sebaiknya dihindari ketika inflasi tinggi adalah satu, kalau kita cuma nabung di bank aja. Misalnya kita nabung aja di tabungan bank gitu. Jadi, semua rupiah kita inflasi ya, benar-benar. Kegerus inflasi terus, apalagi kita simpannya di celengan, di rumah, di kos gitu, kita taruh di lemari. Waduh, itu adalah worst practice gitu ya. Istilahnya adalah satu bentuk aktivitas yang paling tidak disarankan ketika inflasi begini, karena ketika inflasi benar-benar setiap bulan, setiap ini kita akan mengalami kenaikan harga, penurunan daya beli. Jadi untuk bisa menghadapi itu, paling tidak, setidaknya jumlah aset kita taruh di instrumen investasi yang jangka pendek, yang mana bunganya di atas tingkat inflasi, sehingga at least setidaknya uang kita punya value yang tetap. Kita bisa beli barang dengan ini yang sama, karena kenaikannya bisa at least melampaui atau menyamai dari tingkat inflasi itu. Kira-kira gitu sih. Jadi jangan taruh di bank, menumpuk semuanya, itu kasihan banget, itu akan tergerus sama inflasi, belum sama biaya admin, taruh di kos, taruh di lemari, aduh itu jangan banget. Dan taruh ya dalam rupiah juga, apalagi yang sudah kena nilai tukar juga ya sama dolar, sehingga akhirnya semakin menurun daya belinya. Begitu. Iya, oke. Mas, kalau untuk permasalahan inflasi ya, ini kan kita masih panjang sekali, belum selesai, dan kita nggak tahu sampai kapan selesai. Bahkan diprediksi bisa 2023 ataupun 2024 mendatang. Apakah memang ini waktunya yang tepat untuk kita mengorek saham-saham blue chip yang Mas bilang tadi, atau nanti ada momentum yang akan datang seperti itu? Okay. Mana tahu harganya itu bisa lebih rendah gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita ngomong sampai kapan ya diprediksi gitu ya, kita sebenarnya nggak bisa ya, nggak ada yang bisa mengetahui sampai kapan sih ini. Tapi dalam day to day sebenarnya kita bisa ngelihat teman-teman di bank sentral dan juga di Kementerian Keuangan dan lain sebagainya pasti kan berpikir bagaimana cara menyiasati situasi seperti ini. Yang paling terlihat adalah gimana kita bisa membuat kebijakan moneter yang tepat sasaran dan momentumnya tepat.